Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz Ghazali, mari langsung saja. Mungkin ada pertanyaan yang perlu dijawab, mungkin dari brosur atau mungkin masih seputar korban. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, monggo langsung saja. Ya, untuk sementara yang dari brosur akikoh ini belum masuk. Kemudian kita sampaikan yang berkaitan dengan korban. Kalau mau berkorban ke MTA, transfernya kemana Pak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Ya, ibu ini dari mana, atau bapak atau saudara-saudari ini dari mana? Asalnya dari mana? Tempat tinggalnya di mana? Ya. Kalau panjenengan, bapak atau ibu, saudara atau saudari akan ikut korban lewat MTA, maka bisa menghubungi cabang atau perwakilan terdekat yang paling dekat dengan tempat tinggal bapak atau ibu. Karena panjenengan ini dari Bogor, maka silahkan menghubungi perwakilan yang ada di Bogor. Ya, saya bacakan ini perwakilan yang ada di Bogor. Ketuanya Bapak Mujiono. Panjenengan bisa menghubungi Bapak Mujiono atau Bapak Mujimin. Alamatnya Jalan Bina Citra, Cipayung Tengah, Cibinong, Bogor. Ya, sekali lagi alamat Jalan Bina Citra, Cipayung Tengah, Cibinong, Bogor. Nomor teleponnya 081 1840 6042. Kami ulangi, nomor telepon 081 1840 6042. Maka panjenengan bisa menghubungi Bapak Mujiono atau Bapak Mujimin, Ketua Perwakilan Bogor, dengan nomor telepon yang sudah disebutkan tadi. Ya, ada lagi. Mohon tanya Ustadz, bagaimana hukumnya bila korban kambing tapi sistemnya seperti ini? Ada kelompok beranggotakan 4 orang. Ketika mendekati hari Idul Adha, 4 orang ini mengumpulkan dana yang sekiranya sudah bisa untuk membeli korban. Nah, ini kemudian dikopiok seperti arisan, siapa yang mendapat jatah korban lebih dulu. Itu berlangsung sampai anggota kelompok tersebut mendapat giliran semua. Ketika mungkin tahun depan harga kambing korban naik, maka dana yang disetorkan masing-masing anggota juga naik. Sistem beli kambing korban seperti itu apa juga sudah sesuai tuntunan? Mohon penjelasan dan terima kasih atas jawabannya. Kalau ditanyakan tuntunan korban dengan sistem sebagaimana yang ditanyakan, di zaman Nabi tidak ada. Itu namanya arisan kurban. Sedang di zaman Nabi tidak ada arisan kurban. Kalau ditanyakan tentang tuntunan di zaman Nabi, itu tidak ada. Namun itu hanya masalah teknis. Ini terkait dengan teknis. Karena kita tidak punya, maka ada yang menyarankan sebaiknya arisannya bukan arisan korban, arisan uang saja. Lah nanti yang dapat uang itu mau digunakan untuk korban maupun untuk yang lainnya, kebutuhan yang lain, ya silahkan saja. Namun tidak salah juga kalau memang teknis seperti itu. Itu artinya
karena saat ini tidak punya uang cash, maka urunan itu namanya, artinya dipinjemi, bukan urunan, kan dipinjami, baratnya diutangi lah, nanti gantian. Itu hanya masalah teknis saja. Namun sebaiknya kalau arisan, ya silahkan arisan uang saja, nanti kalau dapat ya terserah. Yang dapat itu mau digunakan untuk korban maupun untuk kebutuhan yang lain. Jadi itu hanya masalah teknis. Kalau ditanyakan tentang tuntunannya, arisan korban semacam itu di zaman Nabi tidak ada tuntunannya. Namun itu hanya masalah teknis. Ya, ada lagi. Berikutnya, di kampung kami, kalau setiap korban selalu mengundang jagal dari tempat hewan yang dibeli, biasanya 1 paket. Dan kami juga belum mengetahui si jagal sholat apa tidak. Pertanyaannya, daging yang disembelih halal apa tidak? Halal tidaknya daging sembelian itu terkait dengan yang menyembelih. Kalau disembelih atas nama Allah, disebut, ketika menyembelih disebut asma Allah, maka itu halal. Kalau tidak, yang menyembelih bukan orang yang sholat, maka daging itu tidak halal, karena yang menyembelih bukan orang sholat. Nah, terkait dengan hal ini, panitia korban, kita husnudon, biasanya panitia korban itu sudah memahami. Tidak mungkin panitia korban mengundang jagal yang tidak sholat. Rasa-rasanya kok tidak mungkin, wong ini panitia korban yang mengurusi hewan korban untuk disembelih secara syariat, secara syar'i. Sedangkan panitianya sudah mengetahui salah satu syarat halal tidaknya daging sembelian itu adalah yang menyembelih itu orangnya sholat. Maka tentu panitia berusaha semaksimal mungkin mengundang jagal yang juga sholat. Rasa-rasanya tidak mungkin panitia mengundang jagal yang tidak sholat, kecuali kalau panitianya itu tidak tahu, atau tahu tapi tetap ngeyel, wis pokoknya dibeleh, perkara sing beleh sholat pora urusan keri lah. Kalau seperti itu, maka daging itu dipertanyakan. Lah kalau panjenengan ragu jagal yang diundang tadi sholat atau tidak, tanyakan saja kepada panitia, atau lebih jelasnya tanyakan langsung kepada si jagalnya, sehingga bisa menghilangkan keraguan dalam hati. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Mohon nasihatnya Ustadz, apakah sah berkorban dengan hewan sapi betina yang majer atau mandul karena harganya yang lebih murah dan pas dengan uang yang terkumpul dari 6 orang karena berkurangnya para pengkorban? Insya Allah sah ya, karena tidak ada larangan berkorban dengan sapi yang majer, sapi yang mandul, insya Allah sah. Ya, ada lagi? Ada saudara yang tanya kepada saya mengenai kulit yang dijual kemudian dibelikan binatang kurban lagi yang dilakukan di MTA. Bukankah hal itu melanggar syariat yang melarang menjual kulit kurban? Itu bagaimana Ustadz? Karena saya tidak bisa menjawab. Ada sebuah sabda Nabi, ini dari Qatadah atau Sunas, ya, Qatadah bin Nu'man, bahwasanya dahulu Nabi pernah bersabda, la tabi'u luhumal hadi wal adhahi, janganlah kalian memperjualbelikan, janganlah kalian menjual daging-daging hadiyu. Hadiyu itu apa? Yaitu denda haji. Dan jangan pula kalian menjual daging udhiyah, yaitu daging kurban.
Kita dilarang untuk memperjualbelikan daging hadyu maupun daging kurban oleh Nabi. Kemudian apa yang kita kerjakan? Nabi kita bersabda, fakulu, maka makanlah, watasodaku, dan sedekahkanlah. Nah ini yang kemudian yang berikutnya, wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha, dan manfaatkanlah kulitnya dan jangan kamu jual. Wa in ut'imtum min lahmiha fakulu in syi'tum, dan jika kamu diberi dagingnya maka fakulu in syi'tum, makanlah jika kamu mau. Kalau tidak mau jangan dijual. Kalau diberi tidak mau, mungkin karena tidak suka, tidak doyan, jangan dijual. Tapi apa? Watasodaku, sedekahkanlah, ya, berikan kepada orang lain. Wastamti'u bijuludiha, manfaatkanlah kulitnya. Wala tabi'uha, jangan kamu jual, belikan. Samping itu ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau dahulu pernah diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusi unta-unta kurban, untuk mengurusi hewan-hewan kurban. Amaroni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an aquma ala butnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha. Dahulu aku pernah diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusi hewan-hewan kurban, dan aku juga pernah diperintah oleh Rasulullah untuk membagikan daging-daging kurban, kulit-kulit kurban, bahkan hingga pelana-pelananya. Wa alla u'tiya fi jazaratiha syai'an minha, dan aku dilarang oleh Nabi, aku diperintah oleh Nabi agar aku tidak memberikan sesuatu apapun sebagai upah kepada jagal atau dalam sembelihannya. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan memberikan upah dari bagian hewan kurban yang disembelih kepada yang menyembelih. Itu diberikan sebagai upah saja tidak boleh. Dan hadis Nabi tadi juga melarang bahwa tidak diperbolehkan memperjualbelikan daging maupun kulitnya. Lah ini bagaimana? Karena kondisi saat ini mungkin kita merasa kesulitan untuk ngurusi kulit-kulit hewan kurban. Kalau dulu zaman Nabi, zaman sahabat itu sangat dibutuhkan. Ada yang dibuat sebagai, kalau sekarang mantel dan lain sebagainya, selimut dan lain sebagainya. Lah sekarang mungkin orang sudah tidak butuh. Karena tidak butuh, apakah lantas kita diperbolehkan untuk menjual kulit-kulitnya? Lah terkait dengan jual beli kulit ini, ahlul ilmi itu juga berbeda pendapat. Di dalam kitab Tabyinul Haqaiq, ya ini kitab mazhab Hanafi, itu disebutkan bahwa lau ba'aha bid-darahim liyatasaddaqa biha jaza li'annahu qurbatun katasadduqi bil lahmi wal jildi. Kalau kulit-kulit tersebut itu dijual dengan dirham, artinya diuangkan, kemudian uangnya itu disedekahkan, maka itu boleh. Mengapa? Li'annahu qurbatun katasadduqi bil lahmi wal jildi. Karena dengan menyedekahkan hasil yang dijual tadi, itu ibaratnya seperti kita menyedekahkan daging dan kulitnya. Ini salah satu pendapat.
Kemudian Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor menyebutkan bahwa jumhur ulama itu ittafaqu ala anna lahmaha la yuba. Jadi jumhur ulama itu mengatakan bahwa jumhur ulama itu bersepakat bahwa daging kurban dan yang berkaitan dengan hewan kurban itu la yuba, tidak dijual. Tidak dijual. Ini pendapat yang kedua. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga, yang tidak boleh menjual belikan adalah pakurban, termasuk panitianya. Mengapa? Karena panitia itu sebagai wakil dari sohibul kurban. Kan ada ini sohibul kurban, itu ada yang menyerahkan uang, kemudian menyerahkan hewan kepada panitia, meski tanpa ngomong apapun, namun hakikatnya sohibul kurban ini sudah memberi amanah kepada panitia untuk disembelih, dan daging serta yang berkaitan dengan hewan kurbannya diurus sesuai dengan syariat, meski sohibul kurbannya tidak ngomong. Namun itu sudah menjadi urf, kebiasaan, bahwa sohibul kurban menyerahkan hewan kurbannya atau uang kepada panitia, itu tentunya agar panitia mengurus hewan kurban yang diamanahkan kepadanya sesuai dengan syariat, mulai dari penjagaannya, sembeliannya, sampai pembagiannya. Nah, karenanya baik sohibul kurban maupun panitia yang sebagai wakil dari sohibul kurban, maka tidak diperbolehkan memperjualbelikan apapun itu bagian dari hewan kurban. Namun kalau itu sudah dihadiahkan, sudah disedekahkan, bagi yang menerima sedekah itu tidak mengapa menjual daging itu, karena sudah mulkiyahnya itu sudah berpindah, kepemilikannya sudah berpindah. Makanya ada yang berpendapat terkait dengan hadis Nabi ini, yang dilarang menjual itu adalah sohibul kurban, orang yang berkorban. Adapun yang menerima itu tidak mengapa, karena sudah pindah kepemilikan. Lah, menyikapi hal ini bagaimana? Maka di MTA ini diajarkan kepada seluruh warga MTA, baik yang korban, panitia maupun yang menerima, jangan memperjualbelikan apapun itu bagian dari hewan kurban, jangan diperjualbelikan, baik yang berkorban maupun panitianya sebagai wakil dari sohibul kurban maupun yang menerima daging kurban. Nah, ini bagaimana terkait dengan kulit? Nah, ini masalah teknis ya. Ini masalah teknis. Kalau masalah teknis maka bisa, kalau memang memungkinkan, silahkan itu dibagikan. Siapa yang dengan keikhlasan mau menerima untuk ngurusi kulit-kulit kurban tersebut. Lah kalau tidak ada yang mau bagaimana? Nah, karena ini ada larangan untuk menjual daging kurban, maka teknis berikutnya kita bisa, Ustaz, ya. Kita punya cabang berapa? Sudah cabang itu harus ngurusi, misalkan masing-masing cabang 2 kulit. Sudah suruh ngurusi cabang di situ, itu hanya masalah teknis. Maka diusahakan semaksimalnya jangan memperjualbelikan, karena ini larangan dari Nabi. Tentu kita ingin menjalankan syariat Islam ini, menjalankan perintah kurban, syariat kurban, tentu dengan tidak melanggar syariat yang lain. Salah satunya apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita, la tabi'u luhumal hadyi wal adhahi
fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wa la tabi'uha wa in ut'imtum min lahmiha fakulu in syi'tum. Jangan kamu jual daging-daging hadyu dan juga daging-daging kurban, tetapi kulu, makanlah. Kalau kamu tidak mau, tasaddaqu, sedekahkanlah, wastamti'u bijuludiha, manfaatkanlah kulit-kulitnya, wala tabi'uha, jangan kamu jual. Wa in ut'imtum, dan jika kamu diberi min lahmiha, dari dagingnya, fakulu in syi'tum, maka makanlah jika kamu mau. Kalau tidak mau, sedekahkanlah, jangan dijual. Ya, masalah teknis maka panitia maka silahkan dibicarakan masalah teknis, jangan dijual ya. Kita tentu tidak akan mengamalkan, menjalankan satu syariat dengan melanggar syariat yang lain, melanggar ketetapan syariat, sebagaimana salah satunya yang sudah ditetapkan oleh Nabi kita. Sedangkan Allah memerintahkan pada kita, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan untukmu, maka ambil. Artinya jalankan apa yang menjadi ketetapan Rasulullah, dan apa yang menjadi larangan Rasulullah tinggalkan, jangan kamu kerjakan. Ya, mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengurus daging-daging hewan kurban ini, termasuk juga kulit dan lain sebagainya, termasuk ajilahnya. Ajilah yaitu aksesorisnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ya, ada lagi. Ada yang kurban tapi uangnya kurang sama panitia, ditambah dari uang penjualan kulit, dan semuanya sudah ridho. Bagaimana yang seperti ini, Ustaz? Ridho dan tidaknya dalam masalah ibadah, masalah syariat itu tolok ukurnya Quran dan Sunnah. Tolok ukurnya bukan manusia. Sekalipun diantara manusia saling ridho, kalau ternyata tidak bersesuaian dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah, juga tidak dibenarkan. Bukan berarti manusianya ridho, kemudian ayat dan hadisnya harus mengikuti keridhoan manusia. Bukan. Biar bagaimanapun, selamanya manusia harus mengikuti ayat dan hadis. Bukan ayat hadis yang harus mengikuti keridhoan manusia, tapi manusianya yang harus mengikuti keridhoan Allah dan juga Rasulullah. Nah, sedangkan menjual kulit, Nabi kita melarang, ada larangannya. Sedangkan an-nahyu yufidut tahrim, ada kaidah kalau ada larangan itu mengandung makna pengharaman. Maka sekalipun manusianya ridho, diantara panitia ridho untuk menggenapi uang yang kurang untuk korban tadi, lihat dulu hadis Nabi bagaimana. Oh, ternyata hadis Nabi melarang dari penjualan kulit, maka ya juga tidak dibenarkan. Ya, ada lagi. Bagaimana hukumnya kalau orang perantau yang tinggal di kos-kosan boleh enggak menerima daging kurban karena kehidupan mereka itu pas-pasan? Ya, ini perantauan, alhamdulillah pas-pasan. Kalau Ustadz almarhum itu kan sering menjelaskan, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Pas-pasan itu harusnya bersyukur. Ya, pas dum-duman daging, pas oleh, pas butuh, pas ada. Nah, ini bersyukur ini. Ya boleh-boleh saja. Karena daging kurban itu tidak dikhususkan untuk golongan tertentu. Nabi kita itu ketika membagikan daging sembeliannya, maksudnya daging kurban, wa yut'imu an ahli baitihi sulus. Nabi itu memberi makan anggota keluarganya dengan sepertiga. Wa yut'imu fuqara'a jiranihi sulus. Dan Nabi itu juga memberikan daging kurbannya kepada tetangganya
Ya, orang-orang miskin, fakir miskin tetangganya sepertiga. Kemudian Nabi juga memberi sepertiga orang-orang yang meminta. Artinya daging korban itu sepertiga untuk pekorban dan anggota keluarganya, sepertiga sebagai hadiah dibagikan, sepertiga untuk fakir miskin. Lah panjenengan perantau hidup pas-pasan, apakah boleh menerima daging kurban? Boleh. Ya, ada lagi. Ibu saya berniat mau kurban, rencana sudah lama, tapi waktu itu uangnya belum cukup untuk beli kambing. Baru tadi malam dihitung lagi, kira-kira sudah cukup untuk beli kambing. Tapi sunnahnya bagi orang yang mau berkorban nggak boleh potong kuku, sedangkan ibu saya sudah memotong kukunya. Apakah jika menunda untuk belum berkorban dulu, apakah dosa, Ustaz? Terus bagaimana saya menasihati ibu saya biar dia mengerti tentang berkorban ini, Ustaz? Ya, berkorban meski sudah potong kuku, meski sudah potong rambut. Mengapa? Memang hadis itu sahih. Bagi orang yang mau berkorban, idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Memang hadis ini sahih. Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya dia menahan rambutnya dan juga kukunya. Artinya kalau kita sudah masuk bulan Dzulhijjah dan kita ingin berkorban, maka disunnahkan untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku dulu. Nah, nanti setelah hewan disembelih baru kita potong rambut, baru potong kuku. Memang hadis itu sahih. Namun bukan berarti meski kita berkorban kemudian potong rambut, potong kuku lantas berdosa, menjadi haram. Tidak. Mengapa? Karena korbannya sendiri sunnah muakkadah. Kan tidak mungkin korban itu sunnah muakkadah. Artinya sunnah bagi orang yang tidak berkorban itu tidak dosa, namun dia tidak akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah, yaitu taqwallah. Karena dia mampu untuk berkorban, tetapi karena iman-iman lantas dia tidak berkorban, dia tidak akan mendapatkan ketakwaan dari Allah. Dia hanya mendapatkan uangnya karena iman itu tadi. Sedangkan ketakwaan dari Allah yang luar biasa, orang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah masuk surga, ternyata tidak kepingin, lebih kepingin uangnya daripada takwanya. Lah sekarang kalau korbannya saja sunnah, masa iya potong rambut, potong kuku menjadi dosa? Wong korbannya saja sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh syariat kita, karena keutamaannya adalah taqwallah, mendapatkan ketakwaan dari Allah. Masa korbannya saja sunnah, lantas potong kuku, potong rambutnya menjadi haram? Kalau kita di bulan Dzulhijjah kita potong rambut, kemudian potong kuku, sedang kita juga berkorban, masa kita lantas menjadi dosa gara-gara potong kuku dan potong rambut, padahal korbannya itu sunnah? Nah, kalau kita potong kuku, potong rambut, maka keutamaan dari korban tidak sempurna kita dapatkan, namun pahala korbannya tetap didapat, Namun kalau ingin mendapatkan keutamaan atau kesempurnaan keutamaan dari sunnah Nabi ini, maka korban kemudian tahan rambut, tahan kukunya biar sempurna mendapatkan keutamaan ini. Namun kalau memang sudah terpaksa, terlanjur karena sudah rambutnya panjang, gondrong, kukunya panjang-panjang, karena di akhir bulan Dzulqa'dah belum sempat motong atau lupa,
risih dan lain sebagainya, kukunya panjang, kotor dan lain sebagainya, ya dipotong. Nah, ketika dipotong itu juga tidak dosa, wong korbannya itu sunnah muakkadah. Ya, bagaimana ibu panjenengan? Ya kurban, wong ada kemampuan untuk mendapatkan takwallah lah, tapi sudah terlanjur potong rambut, potong kuku, insya Allah tidak mengapa. Hadis itu sahih, namun jatuhnya tidak haram. Ya, ada lagi. Iuran kurban sapi per orang 3 juta dikalikan 7, 21 juta. Tetapi beli sapi seharga 22 juta, otomatis mengambil iuran kurban yang lain. Karena menyembelih 8, harganya variatif, ada yang 18, 19 dan juga ada yang 20 juta. Istilahnya gunjang ganjong. Kalau yang kurang dari 21 itu wajar. Bagaimana hukumnya yang beli seharga 22 juta? Gunjang ganjongnya apa ini gunjang ganjongnya? Ya berarti kan diliak-liuk harganya. Harganya ada ini yang ini gimana 22. Menjalankan syariat kok dikiyak-kiyuk ke? Ya. Harga sapi berapa? Ada yang 19, ada yang 18, ada yang 20, ada yang 21 juta. Lah, tapi dibukul rata 3 juta per orang kali 7. Dibukul rata harganya 21. Kalau dipukul rata 3 juta, berarti kalau 7 kan 21 itu harga sapi dipukul rata semua. Lah ternyata dapatnya ada yang harga 18, ada yang 19, ada yang 20. Sehingga masih sisa. Ada yang 21, kemudian ada yang sapi seharga 22 juta juga. Ini masih sisa. Lah bagaimana ini? Lah nanti kalau yang beli sapi harga 22 juta itu diambilkan dari sisa iuran, dari iuran tadi ya, dari apa namanya kelompok tadi, karena dapatnya 18, 19, 21, otomatis kan sisa karena tidak semuanya 21. Lah, lantas sapi yang harga 22, harga 23 itu kekurangannya diambilkan dari sisa iuran sapi yang hanya dapat harga 18, 19, 20. Lah kalau diambilkan dari situ, lantas itu atas nama siapa? Berarti itu lebih dari 7. Karena iurannya 3 juta. 3 juta kali 7, 21. Meski tadi dapat yang 18 juta, masih ada sisa. Lah sisanya ini digamblokkan ke sini, berarti itu lebih dari 7. Sedangkan dalam hadis Nabi, yang namanya sapi itu maksimal 7. Kalau kurang boleh. Kalau hanya 6 boleh, 5 boleh, 1 orang saja boleh. Tapi kalau lebih dari 7 itu yang tidak diperbolehkan. Karena dulu Ibnu Abbas itu pernah bersama Nabi dalam safarnya. Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu kami pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadharul adha, kemudian datang yaumul adha, yaitu idul adha itu. Fashtarokna fil baqarati sab'atun wa fil fil ibil atau fil ba'ir asyratun. Maka lantas kami berkorban sapi 7 orang, kemudian onta 10 orang. Jadi kalau onta itu bisa 7 sampai 10, maksimalnya 10. Namun kalau sapi maksimalnya 7, minimalnya ya 1 ya, maksimal 7, bisa 6, bisa 5, bisa 4. Tidak harus sama iurannya, nominalnya tidak harus sama, yang penting 7.
Lah, tadi kurang. Sedangkan kelompok yang lain itu dapat harga 18. Dapat harga 18, tentu punya sisa. Berarti sisanya 3 juta. Lah, yang kelompok 1 yang 7 tadi kurang 1 juta karena harganya 22 juta. Karena ini yang tadi satu kelompok yang satu sisa 3 juta, kemudian diambil 1 juta untuk genepi. Berarti ini lebih, yang digenepi tadi lebih dari 7. Nah, kalau itu lebih dari 7, maka berdasarkan sabda Nabi itu tidak diperbolehkan. Maka sebagai panitia harus hati-hati betul ini. Ya, harus hati-hati betul. Maka kalau memang sudah membuat keputusan pukul rata 3 kali 7 21. Kalau dapatnya 18, ya sisanya bagaimana? Sisanya bagaimana itu? Sisa uang itu. Karena harganya 18 saja. Maka sisanya itu bisa untuk bayar sembeliannya, bisa untuk operasional panitia, karena sudah di luar hewan kurban, karena hewan kurbannya iuran sudah didapat seharga 18, sisa tuh 3 juta. Jangan digamblokkan untuk membeli sapi yang seharganya lebih dari 21. Maka harus betul-betul teliti ke panitia. Nah, selama ini mungkin nyaman dengan begitu. Namun nyaman kalau itu ternyata tidak sesuai dengan hadis Nabi, kita harus keluar dari zona nyaman. Mungkin selama ini, ayo siapa yang mau? Ini iuran sapi 3 juta satu kelompok, fulan, wis pokoknya datanya tidak seteliti yang seharusnya, pokoknya ngelumpuk sekian. Nah, maka mulai keluar dari zona nyaman. Harus teliti. Oh, ternyata ini ada sisa 3 juta, ada sisa 2 juta. Lah, sisanya jangan dibelikan untuk genepi yang kurang. Karena yang kurang tadi sudah 3 kali 7 21. Sapinya harga 22, harga 23. Diambilkan dari sini. Lah, kalau diambilkan dari sini berarti lebih dari 7. Sedangkan lebih dari 7 itu tidak diperkenankan. Ya, ada lagi. Memang harus keluar dari zona nyaman. Lah, sekarang kelebihan yang dibuat nomboi itu kembali ke siapa coba? Kembali ke siapa kelebihan itu? Sedangkan tuntunannya dalam sapi itu maksimal 7. Lah, kalau iurannya 3 juta, ternyata dapatnya sapi 22 juta, kurang 1 juta, maka yang 7 orang tadi diberitahu ini kurang 1 juta. Kamu keluarkan urunan lagi. Ya, memang agak rumit, agak sulit, lebih harus teliti lagi. Ya, begitu. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari zona nyaman. Mungkin selama ini gunjang-ganjong dengan begitu kiak-kiuk seperti itu. Kiak-kiuk tetap harus melihat tuntunan. Meskipun kiak-kiuk bukan menurut enaknya kita, tetap harus melihat tuntunan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Oke, mungkin kasus yang terjadi hal yang seperti ini adalah iuran tadi memang misalnya 3 juta kali 7, tadi misalnya ada 8 kelompok, kemudian dari panitia ini bisa jadi kemungkinan susah untuk mencari sapi yang harganya semuanya 21 flat itu. Kemudian sudah minta ridho, izin kepada 8 kelompok tadi. Apakah yang seperti ini diperbolehkan apa tidak? Jadi ada 8 kelompok, ya. Iuran 3 juta kali 7 orang toh, jadi per kelompok 7. Dalam prakteknya untuk itu susah untuk mendapatkan yang semuanya 21 misalnya. Sapi yang seharga 21. Kemudian
dapatnya 18, 19, 20 kan itu. Mungkin ya, ada yang 22 juta. Nah ini bagaimana? Minta ridho dari kelompok yang lain. Minta ridho dari kelompok yang lain. Kalau kasusnya seperti ini, berarti kelompok lain tadi yang punya kelebihan itu hakikatnya sudah mengikhlaskan kelebihannya dikeke ning kelompok satunya kelebihannya. Jadi punya saya sisa 2 juta lah, sisa 1 juta. Ya sudah, kalau ini sisa karena kelompok saya sudah dapat sapi, kemudian ini sisa uang ini saya berikan kepada kamu. Berarti itu sudah diikhlaskan, sudah diberikan kepada kelompok yang lain, tentunya bertuju tadi. Nah, kalau kasusnya seperti itu maka itu boleh, karena sisa dari kelompok yang satu yang sudah dapat sapi seharga 18-19 tadi sudah diikhlaskan, uang sisanya diberikan kepada kelompok yang lain 7 orang tadi. Lah oleh kelompok yang diberi sisa uang tadi itu digunakan untuk beli sapi yang seharga 22, seharga 23 dan seterusnya. Kalau memang yang terjadi semacam itu diperbolehkan karena sisa uang kelompok ini sudah diberikan. Kecuali kalau memang tidak ada akad di awal minta ridhonya, pokoknya panitia mung tiak kiyuk saja, ini kurang ambilkan ini kurang ambilkan ini. Padahal kelompok yang lain 7 kelompok tadi belum mengikhlaskan, belum memberikan sisa uangnya, maka panitia tidak bisa mengiukkan secara sendirinya, tidak bisa, harus ada keikhlasan dari kelompok yang lain. Kalau ada keikhlasan dari kelompok yang lain, itu secara tidak langsung kelebihan uang kelompok tersebut sudah diberikan, sudah dihibahkan kepada kelompok yang kurang tadi, sehingga itu dipakai untuk nomboi. Maka harus ada akadnya, harus ada akad. Jangan asal gampang ke wis pokoknya ngene kok nak yo diikhlaske, belum tentu. Maka harus ada akad awalnya sebagai panitia. Itu lebih baik, lebih aslam, lebih selamat. Kalau nanti misalkan ini kelompok ini dapatnya sapi seharga 17, 18, 19, sisanya diberikan kepada kelompok yang lain ya. Nah, kalau itu sudah mengikhlaskan, berarti sudah ada akad, itu sudah diberikan atau dihibahkan sisa uangnya. Kalau itu sudah diberikan berarti sudah pindah kepemilikannya, mulkiyahnya sudah berpindah tangan. Dari yang awalnya satu kelompok ini, kemudian uang sisanya dihibahkan ke kelompok lain, maka mulkiyahnya, kepemilikan uang itu sudah berpindah. Kalau sudah berpindah, yang sebelumnya milik kelompok ini kemudian sudah dihibahkan menjadi milik kelompok ini, sehingga untuk nomboi itu sah. Maka panitia jangan asal gampang harus ada kesepakatan akad di awal. Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ada lagi. Ibu saya sudah meninggal. Dulu seminggu sebelum meninggal, saya berniat dan sudah diucapkan pada ibu saya, jika ada rezeki akan membelikan kambing untuk ibu saya berkorban. Yang demikian itu apa dibenarkan oleh syariat jika saya tahun ini berkorban atas nama almarhumah ibu saya? Ibu sudah berniat berkorban semasa hidupnya, dan jika ada rezeki berkorban sudah beberapa kali semasa hidupnya. Jadi ibunya sudah berkorban. Ibu semasa hidupnya sudah punya niat untuk berkorban kalau nanti diberi rezeki oleh Allah. Namun qadarullah, sebelum terlaksana niat mulia
dari ibu ini untuk berkorban, ibu sudah dipanggil oleh Allah. Jadi sebelum berkorban, karena belum ada kemampuan untuk korban, ibu ini sudah dipanggil oleh Allah. Lah, sedangkan anaknya dulu sudah berjanji dan berniat, dan sudah niatnya diucapkan pada ibu, kalau nanti Allah berikan kemampuan pada saya, Bu, saya akan beli kambing untuk berkorban. Jadi kambing dibelikan untuk ibu agar ibu bisa berkorban. Namun bagaimana? Qadarullah ibunya sudah meninggal, kambing korban pun belum terbeli. Dan ketika ibunya sudah meninggal, saat inilah Allah baru bisa mampukan anaknya untuk membeli kambing korban. Nah, apakah kambing itu tetap dibeli untuk korban atas nama ibu? Nah, korban untuk orang yang sudah meninggal itu kami belum mengetahui. Karena yang kami tahu, korban itu untuk orang yang masih hidup. Nabi itu dulu korban untuk yang masih hidup, meski Nabi dalam ketika menyembelih beliau juga mengucapkan Allah bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Meski Nabi mengucapkan itu, namun itu khusus untuk Nabi, karena Nabi mengucapkan, ya Allah, dengan namamu terimalah ini dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dari umatnya Muhammad. Lah, umatnya Nabi Muhammad pada waktu itu sudah ada pula yang meninggal. Apakah lantas kemudian kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Karena Nabi ketika menyembelih hewan kurbannya juga mengucapkan hal yang seperti itu. Artinya Nabi itu ketika menyembelih bahwa ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Di riwayat lain disebutkan wa'an ummati Muhammadin, wa'amman lam yudhohi min ummati, dan dari umatku yang belum berkorban. Nah, pada waktu itu umat Nabi Muhammad itu sudah ada banyak yang meninggal. Apakah lantas kemudian kita juga berkorban untuk orang yang sudah meninggal dengan mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi? Nah, terkait dengan hal ini itu khusus untuk Nabi. Ya, khusus untuk Nabi. Maka Nabi tatkala menyembelih, beliau mengucapkan ini dariku dan dari umatku yang belum berkorban. Lah, kita sebagai umat Nabi Muhammad bagaimana? Tentu sesuai dengan tuntunan Nabi yang sudah kita ketahui, bahwa Nabi dalam sabdanya yang lain beliau juga bersabda, idza matal insanu in qata'a amaluhu anhu illa min salasah, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih yad'ulah. Itu dalam sabda Nabi yang lain. Maka bagaimana ini? Apakah kambing tetap dibeli? Insya Allah tetap panjenengan beli untuk korban panjenengan dan keluarga panjenengan, tetap dibeli. Lah, terlepas ibunya sudah meninggal, ibunya sudah punya niat untuk berkorban kalau dimampukan oleh Allah. Niat yang sudah ada pada diri ibu panjenengan itu sudah dinilai kebaikan oleh Allah. Andai kata ibu panjenengan masih diberi sisa ajal oleh Allah, dipanjangkan umurnya, ibu panjenengan juga tentunya niscaya berkorban karena sudah dimampukan oleh Allah. Panjenengan bisa membelikan kambing. Maka niat yang sudah ada pada ibu panjenengan itu mendapatkan
nilai kebaikan di sisi Allah. Terlepas ribu sudah mendahului, ribu sudah meninggal, maka kambing tetap jenengan beli untuk korban jenengan dan keluarga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?